Wah, happy banget. Karena jujur gue ngefans dulu sama Bio. Sampai akhirnya alhamdulillah bisa main bareng sama Bio dan sama teman-teman lainnya. Such a blast banget. Lihat hasilnya kayak gimana nih? Tadi di film ini kalian bertengkar bagaimana membangun kebencian sama Bio saat di film itu. Nggak perlu ngebangun. Gue udah nggak perlu ngebangun. Karena udah muncul secara natural dari diri dia sama di set. Jadi udah. Gitu. Ya kita bikin jarak lah, maksudnya di set gimana caranya biar kita nggak temenan banget nih kayak gini. Kalau di set acting fine gitu ada. Justru kita malah serius banget, kita jarang banget ngobrol di set. Dan gue juga orangnya jarang banget ngobrol di set karena emang karakter gue kayak gitu kan. Terus ya seru deh, dan dia nanggepinnya dengan nggak take it personal, kayak oh ya dia jadi karakternya aja. Bahkan kadang gue bercandain gitu loh. Jadi butuh berapa lama nih untuk pelajari karakter lu sendiri? Udah berapa lama? Mungkin gue rasa sampai proses syuting pun itu masih gue pelajarin banget karakternya gitu. Dan karena gue pun gak mau puas sama apa yang udah gue dapat gitu. Jadi selama reading dan bahkan sampai hari terakhir syuting itu adalah proses gue belajar untuk menjadi karakter lagi. Karakternya itu lu banget gak sih? Gue banget, enggak lagi. Nah, Gue nggak seberingas itu. Gue ya udah santai-santai aja. Mungkin cuman nggak sedalam itu lah. Biowan, saya penasaran, kamu kan selalu dikenal totalitas dalam berakting gitu ya. Dengan peran-peran sebelumnya sampai menurunkan badan lah, terus sampai cukur alis. Sekarang saya pengen tahu kalau di Balada Siro itu gimana gitu, totalitas kamu tuh seperti apa gitu. Lebih ke gimana ngehandle kesepiannya aja sih, karena jadi Dula dia bener-bener gak punya siapa-siapa sebenarnya. Dia gak punya temen, dia gak punya apapun, dia ngerasa semuanya bisa dibeli sama uang. Sedangkan gue harus belajar itu, gue harus belajar bahwa gak semuanya bisa dibeli pakai uang kan. Temen tuh ya gue harus membuat jarak gitu loh. Dula membuat jarak dengan teman-temannya gitu, dan itu gue harus ngehandle itu gimana ya caranya ya biar tetap sendiri dan gue nggak apa-apa gitu. Sedangkan manusia tuh makhluk sosial kan sebenarnya, dan itu menurut gue ya lumayan struggle. Nah, untuk adegan actionnya sendiri tuh ada sempat kayak baku hantam atau kayak gimana nggak sih Kak pada saat itu? Baku hantam. Antara berdua nih. Pas syuting juga baku hantam gitu. Cuman enggak sih. Ya justru gini, justru gue seneng karena partner gue Bio, dan Bio pun mungkin Bio ngerasa seneng karena kita partnernya kita jodoh. Karena biasanya kalau scene fighting gitu itu tricky. Di antara satu pasti ada yang nggak bisa fighting. Cuman di sini sama-sama punya basic yang pas dijadiin di Korea itu menjadi nggak kaku dan gampang gitu. Karena sebenarnya kan fighting tuh kayak menari ya, kayak partner menari kita ritmenya sama nggak sih sama kita, nafasnya sama nggak sih sama kita, dan itu yang bikin kelihatan harmonis di satu film gitu kan. Dan gue bersyukur banget dia jadi pro-nya, dan dia punya basic yang bagus, ingatannya bagus, dan kita beneran ya udah kita nari aja gitu. Kalau misalnya ada yang kena ya that's fine, it's part of it gitu loh. Jadi kayak ya udah gue pernah kena tendang dia pernah kena pukul gue, it's fine, kayak ya udah kita sama-sama capek, dan kita tahu nafasnya dia gitu, nafasnya dia tahu nafas gue tahu nafas dia, jadi kayak oh iya dia capek, oke, gue harus ngurangin kencengnya, ngurangin apanya Tanpa perlu satu sama lain ngobrol. Kayak gitu udah. Oke. Gue harus nyesuaiin gitu. Basic bela dirinya memang ada atau memang out of the box saja? Di konsep kan, tapi base-nya kita berdua beda sama karakternya. Dia itu street fighting, gue itu base-nya taekwondo, sedangkan di film kan silat, dia boxer. Iya. Jadi boxer. Sebagai anak muda merasakan ada gejolak gak sih kamu sendiri? Jadi Mana nih? Pernah melakukan hal konyol kayak masuk ke rumah hantu gitu-gitu? Wah, pertanyaan yang sangat pas. Kebetulan pernah, dan gue dalangnya. Jadi karena emang gue suka banget senang explore ke tempat-tempat baru, tempat apalagi tempat bisnis. Gue ada satu malam kita lagi libur, gue ngajak anak-anak, cabut yuk, gue cari makan di luar. Awalnya nggak mau ikut, cari makan, udah pakai baju, pada pakai baju semua. Karena di Lampung itu ada satu tempat yang lumayan mistis, sampai rumah kapal. Jadi kalau gue search di Google misalnya rumah angker nomor 1 itu rumah kapal gitu. Karena gue datengin ke sana sama anak-anak, dan anak-anak gak ada yang tahu gitu. Siapa lagi? Aldo, Ucup, Fakri, mereka pada di mobil semua, mereka gak ada yang mau keluar. Cuma gue bertiga, gue, Bio sama sepupu gue gitu. Dan itu seru sih. Jadi apa ya, bahkan kita pun sampai nemu penangkaran hiu di samping laut gitu yang entah tiba-tiba ada. merasakan deg-degan gak sih ke tempat itu tadi? Kamu merasakan deg-degan apa merinding atau gimana? Justru deg-degan itu yang bikin gue mau ke sana, karena deg-degannya beda aja sama apa yang gue rasain. Deg-degan kayak misalnya tadi kita preskon ataupun ada something hal yang baru, deg-degannya beda. bisa dibilang uji nyali lu juga. Iya, bisa dibilang uji nyali.
Nah setelah 2 tahun nih kak, Expose sampai turun akhirnya dong. dari pandemi dan akhirnya udah kembali normal. Itu seperti apa proses syutingnya? Ada yang beda atau ada kebahagiaan sendiri dari kalian berdua? Kita syuting pas pandemi sih, kita bersyukur tayangnya nggak pas pandemi. Bener. Iya. Ya pasti ya bedanya berasa banget. Maksudnya pas syuting tuh kita beneran ya udah kita di karantina nggak bisa kemana-mana dan banyak hal yang ya kita harus ikutin protokolnya. Sekarang lebih leluasa, maksudnya secara syuting, secara produksi dan secara promosi juga kita lebih leluasa. Ya lebih tenang lah, lagi udah tervaksin juga jadi ya udah. Karena syuting kemarin pas di pandemi itu kita bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Emang ya udah kita di hotel pun kita nggak boleh keluar, bahkan di minimarket pun nggak boleh gitu, saking seketat itunya prokes dan lumayan capek karena hampir tiap minggu itu kita wajib PCR dan 3 hari. Iya, per 3 hari kita wajib PCR dan itu lumayan dol hidung saya. Balada Si Roy kan diambil dari cerita bersambung ya, sudah dari majalah Hai. Saya penasaran aja, apakah ada harapan untuk Balada Si Roy itu nanti akan Saya juga, ya saya gak mau ikutan juga nih. Cuman ya doain aja, kalaupun ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, nikmati aja yang Balada Si Roy pertama. Ya, tapi ekspektasinya gimana? ada kita nonton film. Kadang-kadang yang penting nonton dulu. Karena kalau misalnya kalian pengen ada, ditonton gitu di hari pertama tayang. Kalau misalnya nggak ditonton, ntar nggak ada yang kedua. Iya. Kalian berdua baca novelnya nggak sih untuk mendalami perannya sendiri? Kalau gue mencoba untuk enggak, malah karena takut beda pandangannya sama Mas Fajar, sama Mas Aris, jadi percaya sama mereka sama apa skrip yang udah dikasih, karena ahli wahana kan bukan sesuatu mudah ya. Kalau aku kayaknya baca deh. Kalau gue baca, karena gue pun tidak tahu sama sekali tentang Balada Si Roy. Akhirnya gue pengen mencari tahu karakter Roy, bukan kepribadian, cuman lebih ke Roy ini siapa gitu. Dan akhirnya gue baca dari novel, dan pada akhirnya pun tetap didiskusiin juga sama Mas Fajar, sama director, karena kan mau gimana pun ya ini dia yang buat gitu loh. Kita harus tahu isi pikiran dia apa gitu. Jadi pada akhirnya ya tetap kita ngobrolin juga tentang Roy ini apa. Dua pertanyaan lagi ya. Biowan, saya penasaran, 1 Januari kan kamu ulang tahun ya? Iya. Itu gimana rasanya setiap ulang tahun dirayain sama Semua orang petasan? ini tahun baru, bukan ulang tahun. Nah kalau untuk ini CLBK di lokasi syuting mungkin ada kali kak? Siapa yang jauh lebih tentu kan? Ada yang CLBK nggak? Siapa? Ya kedekatan atau Oh, Kalau deket semuanya deket sih. iya. Tapi nggak ada yang sampai ke romansa seperti Nggak ada. Karena sampai sekarang kita pun bersahabat. Bi sendiri punya kayak beban sendiri nggak sih? Karena ini kan film harusnya almarhum bokap yang main. Kayak lu Iya. jadi lebih serius atau gimana, lebih fokus gitu? Kalau beban sih bilang enggak ya, jadinya motivasi buat gua karena oke, segila ini Balada Si Roy gitu. Sampai bokap gua pun pengen banget buat terjun ke dalam industri Roy gitu, dan akhirnya gua ngerasa oke, berarti ini blessing, ini semesta udah ngasih gua jalan karena bokap gua nggak bisa ikut, akhirnya diganti sama gua, dan ya gua harus take it seserius mungkin gitu. Tapi bukan menjadi beban, malah menjadi motivasi ya. untuk adegan motornya sendiri mungkin nyokap ada kayak ngasih wejangan atau ketakutan nggak sih? Nggak ada sih, karena pada basicnya juga sama aja, di luar juga lumayan kenceng-kenceng bawahnya ya. Tapi abisnya katanya kamu apa mohon maaf ya sebutnya kamu berat gitu menjadi anaknya gitu, kenapa? Jauh sekali konteksnya dari Balada Si Roy. Aku minta maaf, tidak bisa menjawab itu. Tapi kamu nunjukin diri kamu sendiri gitu? Yes, dari Roy itu diri gue Iya, sendiri. oke. sana. Makasih ya. Makasih ya. Makasih ya.